Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan harapan dalam pertemuan ini adalah pertemuan yang penuh dengan kebaikan insyaallah ta'ala. Pertemuan dengan pelajaran kita yang sempat libur beberapa bulan, yakni pelajaran Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Baik, ikhwan, sebelum kita bacakan kalimat Al-Imam Al-Barbahari yang berikut, saya ingin tanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa bait kalimat pertama daripada kitab Syarhus Sunnah ini? Setelah Imam Al-Barbahari menyebutkan mukaddimah, lalu beliau memulai dengan kalimat apa? I'lamu annal islama huwa sunnah wa anna sunnah hiyal islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Baik, di kalimat ini jelas sekali Al-Imam Al-Barbahari menggambarkan Islam ini secara menyeluruh, yaitu Islam adalah sunnah. Kalau kita bicara tentang sunnah, maka para ulama mempunyai definisi tentang sunnah yang berbeda-beda. Ada para fuqaha mempunyai definisi tentang sunnah, ada para ulama suluk mempunyai definisi tentang sunnah, ada ulama ahlul hadis mempunyai definisi tentang sunnah, yang semua itu kalau kita lihat secara seksama maka dia terhimpun di dalam definisi yang dikemukakan oleh ahlul hadis. Maka dari itu, apa pengertian sunnah menurut ahlul hadis? Man yujib? Siapa yang bisa jawab pengertian sunnah menurut ahlul hadis? Sunnah menurut ahlul hadis adalah ma thabata anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, imma qaul wa fi'l wa taqrir. Seluruh yang sahih yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apakah itu ucapan, perbuatan ataupun pembenaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Taib. Kalau kita lihat para ulama ahlul hadis mengatakan sunnah itu apakah dia ucapan, perbuatan, dan penetapan Rasulullah atau takrir. Masing-masing ini mempunyai hukum asal. Iya. Sunnah, apakah sunnah dalam bentuk ucapan, itu mempunyai hukum asal. Sunnah dalam bentuk perbuatan mempunyai hukum asal. Sunnah dalam pembenaran Nabi terhadap suatu peristiwa juga mempunyai hukum asal. Artinya apabila tidak ada dalil-dalil yang memalingkan dia dari hukum asalnya, maka perkara tersebut tetap berdiri di atas hukum asalnya. Iya, paham maksudnya? Baik. Kalau begitu apa hukum asal dalam sunnah fi'liyah, perbuatan? Ada perbuatan Nabi, lalu kita katakan ini sunnah. Yang terpikirkan di dalam benak kita adalah kalau ini perbuatan Nabi dan hukumnya sunnah, berarti apa hukum asalnya? Yustahab, barakallahu fiqh, disukai untuk dilakukan. Dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Iya. Siapa yang bisa berikan contoh? Salah satu saja contoh. Apa itu? Bersiwak sebelum masuk rumah. Naam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Contoh yang berikut, takrir. Hukum asalnya dalam sunnah takrir itu apa? Boleh, barakallahu fiik, boleh dilakukan. Tidak diperintahkan, tidak dianjurkan, namun sekiranya dilakukan maka itu boleh saja, sah saja. Iya. Contohnya apa? Contoh. Makan daging bob. Iya, naam. Larinya ke makanan ya. Masya Allah, luar biasa ya. Ini naam. Larinya nggak jauh-jauh ke makanan aja, tidak terlalu jauh. Baik, contoh yang lain. Qabliyah subuh. Ngapain qabliyah subuh? Diapakan? Dilakukan setelah subuh. Ya, dilakukan setelah subuh karena ada satu udzur syar'i, akhirnya orang itu terlambat dari melakukan sholat sebelum subuh, sholat sunnah sebelum subuh. Dia ke masjid, sudah sholat jamaah ditegakkan, dia sholat lagi bersama Nabi, kemudian atau dia sholat lagi bersama imamnya, kemudian setelah itu baru dia melakukan sholat sunnah sebelum subuh yang tadi dia ketinggalan darinya. Taib. Pertanyaan kedua, boleh nggak? Boleh, pertanyaan kedua. Baik, kalau kita lihat dari perjalanan atau peristiwa-peristiwa di hari akhirat, maka ada yang namanya kantarah, ada yang namanya sirat, iya, ada yang namanya haud, ada yang namanya kautsar. Berikan anak perbedaan apa yang dimaksudkan dengan haud, telaga Nabi, haud, dan apa yang dimaksudkan dengan al-kautsar, juga telaga. Apa perbedaannya? Dari tempatnya. Apa itu? Al-haud di padang mahsyar. Thayyib, barakallahu fiik. Al-kautsar di surga. Thayyib, barakallahu fiik. Mana yang duluan? Hisab apa sirat? Hisab apa sirat? Mana yang duluan? Menyeberang sirat dulu baru hisab, apa hisab dulu baru menyeberang sirat? Hisab dulu baru menyeberang sirat. Apa perbedaan hisab di mahsyar dan hisab di kantarah? Di kantarah ada hisab enggak? Ada. Apa perbedaannya?
Kantarah untuk orang-orang yang beriman. Naam. Hisab di mahsyar semuanya. Taib. Barakallahu fikum. Demikian ya ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan pelajaran kita dengan kalimat yang baru atau ucapan yang baru, ucapan yang kalau di kitab ana ini dia di bait kalimat yang ke-76 ya. Bisa saja di punya antum berbeda mungkin ya. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, wala yahillu an taktuman nasihata ahadan minal muslimin, dan tidak boleh menyembunyikan nasihat kepada seorang pun dari kalangan kaum muslimin. Barrahum wa fajirahum fi amrin min umuriddin, baik dia itu adalah orang yang taat maupun dia orang yang tidak taat di dalam satu urusan dari urusan-urusan agama. Artinya sebagai seorang muslim dia tidak boleh tidak memberikan nasihat, atau ketika dia sanggup untuk memberikan nasihat lalu dia diamkan untuk memberikan nasihat kepada seorang muslim hanya dengan alasan karena dia itu orang yang tidak taat ya, atau dia itu bukan kenalan saya, atau dia itu nggak biasa sama saya. Tidak boleh. Tidak boleh menyembunyikan nasihat kepada seorang pun dari kalangan kaum muslimin, baik mereka itu dia itu termasuk orang yang taat atau orang yang tidak taat di dalam urusan agama. Faman katama faqada ghasyal muslimin, barang siapa yang enggan untuk memberikan nasihat atau dia menyembunyikan nasihat, maka dia telah menipu kaum muslimin. Waman ghasyal muslimina faqada ghasyad din, dan barang siapa yang telah menipu kaum muslimin, maka sungguh dia telah menipu agama. Waman ghasyad dina faqada khanallaha wa rasulahu wal mu'minin, barang siapa yang menipu agama, curang di dalam agama, maka sungguh dia telah berkhianat kepada Allah, Rasulnya, dan kepada kaum mukminin. Baik, ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum, di dalam kalimat Al-Imam Al-Barbahari ini, beliau setelah menyebutkan sekian banyak persoalan dari awal bab, maka pada kesempatan ini beliau menyebutkan satu prinsip dari prinsip-prinsip Islam, yaitu prinsip munasahah, prinsip memberikan nasihat di antara sesama kaum muslimin. Bahkan beliau memberikan ketegasan di sini bahwa barang siapa yang mampu memberikan nasihat atau dia diminta untuk memberikan nasihat tapi dia tidak mau memberikan nasihat, apakah alasannya itu karena orang itu dia nggak suka, atau karena orang itu tidak taat kepada Allah, atau karena orang itu tidak satu jamaah dengan dia, dan seterusnya, apapun alasan yang melatar belakangi dia untuk memberikan nasihat lalu dia menyembunyikan nasihat, maka orang ini telah teranggap berbuat curang di dalam agama. Kenapa dianggap berbuat curang, ikhwan? Karena prinsip agama itu sendiri adalah nasihat. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Bahkan telah datang di dalam hadis sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau bercerita tentang bagaimana mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata dia, bayatu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala nushi likulli muslim, aku berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim. Naam. Baik. Kalau begitu, apa sih definisi nasihat itu? Para ulama mendefinisikan nasihat, mengatakan kepada kita bahwa nasihat secara bahasa adalah as-safa wan naqa,
yaitu murni dan jernih. Ada sebagian ulama juga mengatakan al-khalis, yaitu ikhlas atau bersih atau murni, sama maknanya. Sebagaimana dengan istilah al-khalis ini disebutkan oleh Dr. Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah. Tetapi ala kulli hal secara bahasa nasihat itu adalah as-safa wan naqa, yaitu murni dan jernih. Sehingga orang Arab biasanya mengatakan begitu, nusihal labanu idza saffah, yaitu susu itu menjadi murni apabila telah dimurnikan. Ya. Jadi di situ nusihal labanu idza saffah, menggunakan kata nasaha dengan kata as-safa. Susu itu dia menjadi murni apabila telah dimurnikan. Sehingga dari sinilah secara bahasa para ulama mengatakan bahwasanya an-nasihah itu maknanya adalah as-safa wan naqa, jernih atau murni. Secara istilah ada definisi yang paling sederhana, yaitu secara istilah adalah memberitahukan atau menunjukkan seseorang atau seorang muslim terhadap perkara yang wajib baginya dan perkara yang wajib bagi Allah dan bagi makhluk Allah, tanpa ada kecurangan dan tanpa basa-basi, bertele-tele. Naam. Kenapa definisi nasihat secara istilah? Para ulama mengaitkan kalimat ini dengan menunjukkan seorang muslim atau memberitahukan kepada seorang muslim tentang kewajibannya kepada Allah dan kewajibannya terhadap makhluk-makhluk Allah. Ada kalimat tanpa kecurangan dan tanpa bertele-tele. Kenapa ada kalimat itu? Karena orang yang memberi nasihat itu tidak boleh ada tendensi apapun di dalam nasihat itu, kecuali semata-mata adalah untuk menegakkan kalimat Allah Azza wa Jal. Sebab terkadang orang bersembunyi di balik tameng nasihat, padahal dia hendak memprovokasi seseorang misalnya, atau dia bersembunyi di balik nasihat padahal dia bermaksud untuk menggiring seseorang kepada apa yang dia inginkan. Oleh sebab itu an-nasih, orang yang memberikan nasihat itu harus al-khalis, orang yang benar-benar ikhlas dalam memberikan nasihat itu semata-mata untuk Allah Azza wa Jal, tanpa ada tendensi apapun. Tidak boleh ada kecurangan di sana. Tidak boleh ada apa? Kecurangan di sana. Sebab kalau ada kecurangan, orang yang memberikan nasihat itu dia tidak akan leluasa dalam memberikan nasihat. Kenapa? Karena dia punya maksud di balik itu. Kalau orang tidak menerima dia marah, kalau orang menerima dia senang. Padahal orang yang memberikan nasihat itu kewajiban dia hanyalah memberikan nasihat. Adapun orang itu menerima adalah alhamdulillah, orang itu tidak menerima pun alhamdulillah. Kewajiban dia hanyalah memberikan nasihat. Sehingga dia tidak terikat dengan apapun dalam memberikan nasihat itu. Dan dia tidak terkondisikan dengan siapapun dia memberikan nasihat. Ada, kita kadang-kadang kalau orang kita lihat orang itu dia punya status sosial, wah kita senang tuh sama dia berikan nasihat, sama dia akrab. Tapi kalau kita lihat orang itu dia nggak punya status sosial, kadang-kadang dia minta nasihat pun kita jengkel. Ngapain orang ini tinggal minta nasihat terus? Anak lagi sibuk, ya kadang-kadang kayak gitu ya. Nah ini kenapa? Karena memang orang ini di dalam memberikan nasihat itu dia tidak ikhlas. Yang kedua, di situ tidak boleh ada basa-basi. Kadang-kadang orang dalam memberikan nasihat itu terlalu banyak basa-basi. Ya, padahal dalam memberikan nasihat itu dia cukup memberikan nasihat selama dia disampaikan dengan bahasa yang bagus. Dia disampaikan dengan dalam kondisi yang bagus, tidak bertele-tele, sudah cukup, sudah cukup. Kadang, ya ikhwan, kita kadang-kadang mau
mendengarkan nasihat dari seseorang, itu kadang dia mutar sana sini ngomong panjang lebar, kita capek mendengarnya, baru nasihatnya ada. Ya, itu pun cuma sedikit saja nasihatnya, padahal ngomongnya udah kemana-mana. Oleh sebab itu kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri bahwa Al-Hakim la yumari wa la yudar. Orang yang bijak itu dia tidak melakukan al-mira, debat kusir, dan dia tidak bertele-tele dalam menyampaikan sesuatu. Ilmuhu yang syuruhu, dia punya ilmu, punya pengetahuan, dia sebarkan itu apa adanya. In qubilat hamidallah wa in ruddat hamidallah. Seandainya diterima nasihatnya itu, dia bersyukur kepada Allah, dan kalaupun ditolak dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Paham maksudnya? Baik. Kemudian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, sudah sepantasnya seorang muslim dia tidak mengabaikan memberikan nasihat kepada saudaranya sesama muslim, apalagi kalau dia diminta untuk hal tersebut. Bukankah di dalam 6 hak seorang muslim atas muslim yang lain itu salah satunya adalah memberikan nasihat. Idzastansahaka fansahrahu, apabila dia meminta engkau nasihat, maka berilah dia nasihat. Ikhwan, hakikatnya seorang muslim itu bersaudara. Rasulullah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu mereka bersaudara. Rasulullah mengatakan al-muslim al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara terhadap muslim yang lain. Sehingga mengabaikan nasihat terhadap seseorang itu sama halnya dengan mengabaikan nasihat terhadap dirinya sendiri, bahkan terhadap saudaranya. Berbuat curang dalam memberikan nasihat kepada seseorang itu sama halnya dengan dia mencurangi dirinya sendiri. Kenapa? Al-mu'min ikhwan. Seorang mukmin itu adalah bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara terhadap muslim yang lain. Naam. Akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, memberikan nasihat kepada seorang muslim itu adalah merupakan hak orang muslim itu sendiri. Merupakan haknya seorang muslim itu sendiri. Bahkan ketika seorang itu dia memberikan nasihat, itu adalah merupakan wujud dari keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa merupakan wujud dari keimanan dia kepada Allah? Karena Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hakikatnya tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai kepada saudaranya apa yang dia cintai terhadap dirinya. Jadi hakikat keimanan seseorang, wujud dari keimanan seseorang itu adalah dia memberikan nasihat. Maksudnya dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya. Rasulullah bahkan menafikan kesempurnaan iman dari dirinya apabila dia enggan untuk memberikan nasihat. Yaitu kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, maka ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum, bahkan meninggalkan nasihat itu adalah merupakan sebab terjadinya kerusakan di permukaan bumi. Sebab terjadinya kerusakan di muka bumi. Yaitu Allah Azza wa Jalla mengatakan lu'inal ladzina kafaru ala lisani Daud wa lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Surat At-Taubah Al-Maidah ya. Allah tabaraka wa taala telah melaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Kenapa? Karena mereka itu asaw. Pertama, bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, ya'tadun, mereka melampaui batas. Yang ketiga, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang ada di tengah-tengah mereka. Tidak ada munasahah, tidak ada nasihat menasihati di antara sesama mereka. Maka
Akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Sampai-sampai tersebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimana wa rahimahullah. Ya, ini Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atha 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian bersungguh-sungguh dalam memerintahkan kepada yang ma'ruf, menasihati kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar. Naam. Atau kalau itu tidak kalian lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kalian azab. Allah tabaraka wa taala akan menimpakan kepada kalian siksanya, azabnya. Kemudian kalian berdoa kepada Allah dan doa kalian tidak akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwan, perhatikan di sini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat tegas sekali. Di mana di dalam hadis ini ada dua hal yang paling penting. Yang pertama, Rasulullah memerintahkan kepada seseorang atau kepada kaum muslimin agar senantiasa mereka jangan mengabaikan menasihati kepada yang ma'ruf dari melarang daripada yang mungkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, nggak perlu bertele-tele dan nggak perlu terlalu sungkan. Kadang orang terlalu sungkan, terlalu nggak enak, sampai dia mau memberikan nasihat itu dia enggan, nggak bisa. Sampaikan saja apa adanya, ya akhi Afan, ini menurut Anda begini. Sudah khalas. Sudah dia terima, alhamdulillah. Dia nggak terima pun alhamdulillah. Ya. Dan Rasulullah memotivasi untuk itu. Sebab apa? Sebab ketidakadanya kepedulian untuk memberikan nasihat adalah merupakan salah satu sebab Allah mendatangkan adab, mendatangkan malapetaka, mendatangkan siksanya kepada suatu kaum. Dan berdasarkan dohir hadis yang mulia ini, meninggalkan munasahah, nasihat menasihati kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran adalah merupakan satu sebab doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab terhalangnya doa apabila seseorang itu meninggalkan munasahah, nasihat menasihati kepada yang ma'ruf dan larangan daripada yang mungkar. Di sini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atha 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian bersungguh-sungguh dalam memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang daripada yang mungkar, atau jika kalian mengabaikannya, maka Allah akan menimpakan kepada kalian hukumannya, siksaannya. Kemudian kalian berdoa kepada Allah dan doa kalian tidak akan dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Kemudian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, nasihat itu sudah tersebut dengan sangat jelas di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan skalanya tersendiri, dengan tingkatannya tersendiri. Rasulullah mengatakan dalam tingkatan memberi nasihat itu adalah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Ini tahapannya. Tahapannya adalah seseorang dia memberikan nasihat itu adalah dengan tangannya. Dia rubah, dia cegah, dia halangi supaya jangan. Bahkan Rasulullah mengatakan, unsur akhaka zaliman au madlum. Tolonglah saudaramu itu ketika dia dolim atau ketika dia terdolimi. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau terdolimi paham cara untuk menolongnya, tapi bagaimana kalau dia dolim, dia pelakunya, bagaimana menolongnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cegahlah dia dari kedolimannya tersebut, halangilah dia dari berbuat dolim. Dengan itu
Anda dianggap telah menolong saudaramu yang berbuat dolim itu. Cegahlah dia dengan tangan kalau Anda mampu untuk melakukan itu. Ya, saya kadang-kadang, maaf ya ikhwan, melihat di antara para penuntut ilmu, ini mereka punya semangat menuntut ilmu itu tinggi, bagus sekali. Mereka hadir dalam majelis ilmu, mereka menjaga ibadah-ibadah yang bersifat infiradiyah, mereka sholat sunnah, mereka puasa sunnah, tapi mereka di dalam munasahah itu lemah. Mereka di dalam memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar itu lemah. Kadang-kadang dia jalan lihat anak-anak ada bermain sesuatu yang gak pantas, yang gak boleh, dia jalan aja biasa aja. Di mana giroh Anda dalam memberikan nasihat? Jangan hidup itu malas tahu, gak boleh. Peka terhadap lingkungan. Ketika Anda datang di sini, Anda lihat anak-anak kecil masih main, sudah waktu maghrib, cegah mereka. Pulang, ini sudah waktu maghrib. Itu bagian daripada nasihat. Ya. Seandainya setiap muslim dia bisa melakukan ini pada dirinya, pada lingkungannya, maka akan terbentuk suatu komunitas yang sangat baik sekali. Kenapa? Karena ada alarm pengingat setiap saat dan di mana saja. Tapi kalau nggak ada alarm pengingat, maka manusia dia akan cenderung kepada keinginannya, yaitu ghafil, lalai manusia itu. Ya. Begitu pula kalau di masjid, jangan menjadi tanggung jawab DKM. Anda melihat kekeliruan, Anda memberi nasihat. Anda melihat hal yang gak pantas, Anda panggil sini, tidak boleh kayak gitu. Harusnya gini. Nasihat. Karena ini adalah merupakan apa? Pilar Islam. Nasihat itu adalah merupakan pilar Islam. Orang hidup dengan prinsip hidup malas tahu, gak mau memberikan nasihat, cuek, anggap biasa saja, dari hal yang kecil itu akan membawa dia untuk membiarkan hal yang besar. Ya. Kalau dia membiarkan hal-hal yang kecil terjadi, dia nggak memberikan nasihat, dia cuek, dia malas tahu, maka akan membuat dia tidak peka sehingga terjadi kemungkaran-kemungkaran yang besar pun dia akan hidup dengan prinsip ya biarin aja, cuek. Yang penting dirinya saja selamat. Ya, naam. Kemudian kalau dia nggak mampu, maka rubahlah dengan lisannya, beri nasihat. Kalau dia nggak mampu lagi, maka rubahlah, dia berilah nasihat, dia ingkarilah kemungkaran dengan hatinya. Dengan cara apa? Gak boleh gabung di situ. Gak boleh gabung di majelis yang ada padanya kemungkaran tersebut. Kadang orang mengatakan, saya mengingkarinya dengan hati Ustadz. Tapi dia ada di situ. Padahal bentuk pengingkaran dengan hati adalah meninggalkan majelis tersebut. Ya. Nah, kemudian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini tahapan-tahapan di dalam munasahah. Dan tentunya harus memperhatikan bahaya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan la darar wala dirar. Jangan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Artinya, seseorang ketika dia memberikan nasihat, dia harus memperhitungkan efeknya. Apakah di dalam memberikan nasihat ini ada efek yang besar bagi dirinya? Positif, apakah negatif? Kalau dia mudarat, mudaratnya lebih besar apa enggak? Kenapa? Karena kalau mudarat yang setimpal saja enggak boleh. Ya, ad-darar la yuzalu bimithliha. Kata para fuqaha, ahli fikih begitu dalam kaidah. Kemudaratan itu enggak boleh dihilangkan dengan mendatangkan kemudaratan yang semisal. Kita mencegah kemungkaran. Anda rakyat jelata, Anda enggak punya power. Ya, ada orang miras, Anda datang sampai, ini kemungkaran, Anda cegah dengan tangan, dibuang minumannya misalnya, Anda dipukul babak belur, ya, akhirnya apa? Cacat Anda. Nah, ini menimbulkan mudarat untuk Anda. Nah, itu kita katakan tadi, tahapan-tahapan dalam memberikan nasihat harus memperhitungkan efek kemudaratannya. Efek apa? Kemudaratannya. Terkadang suatu kebaikan itu kita harus tinggalkan untuk apa? Mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar. Mafhum ya ikhwan? Terkadang suatu kebaikan kita harus tinggalkan untuk mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar. Sebab itu para ulama mengatakan begini, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Yaitu apa? Mencegah, menghindari kemudaratan itu lebih utama, lebih dikedepankan daripada mencari atau mengambil kemaslahatan. Misal Anda datang di sebuah negeri, Anda ingin menunjukkan kepada negeri itu tentang sholat jenazah itu bukan hanya ada 4 takbir. Anda
ingin sampaikan kepada mereka bahwa ada juga 5 takbir, ya, ada juga 7 takbir misalnya. Jadi Anda datang di situ, Anda kebetulan disuruh jadi imam, Anda jadi imam, kemudian Anda takbirnya 5 kali atau 7 kali. Sementara masyarakatnya awam dan berlaku di tengah-tengah mereka takbir 4 kali. Begitu Anda takbir 7 kali, Anda dianggap aliran sesat, Anda dipukul, Anda diusir dari kampung tersebut dan seterusnya. Maka ini berarti Anda mencari kemaslahatan tetapi mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Sementara para fuqaha mengatakan kepada kita, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mencari apa? Kemaslahatan. Taib. Mafhum di sini, ikhwan? Sampai di sini paham? Kemudian ruang-ruang untuk memberikan nasihat itu telah tersebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang pertama, nasihat itu harus kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada nasihat yang paling tinggi dan paling agung kecuali harus nasihat untuk kembali kepada Allah, yaitu nasihat untuk takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, nasihat kepada Allah dengan apa? Melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya dan seterusnya. Kemudian tahap yang berikut adalah nasihat kepada Rasulullah, yaitu untuk apa? Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah kepada apa? Kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ya, nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Bagaimana nasihat kepada pemimpin kaum muslimin? Tidak memprovokasi masyarakat untuk melakukan pemberontakan. Ya, tidak memprovokasi orang-orang awam untuk melakukan pembangkangan. Ya, ini adalah bentuk apa? Nasihat kepada para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Kemudian kepada kaum muslimin secara keseluruhan, nasihat kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Tentunya ini semua adalah merupakan hak seorang muslim, karena nasihat itu adalah hak seorang muslim, hak seorang muslim. Naam. Baik, ikhwanna fid din azani Allahu wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Pada pagi hari ini kita hanya bisa membaca ya satu bait kalimat daripada kalimatnya Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahallahu taala. Taib. Ada yang mau ditanyakan ya, ikhwan? Tafadhal. Ini sangat menarik ini mengenai nasihat. Tadi juga sudah disinggung bahwa di antara kita pun para penuntut ilmu atau kita yang sudah sering hadir di majelis ini, tentunya sudah banyak kebaikan atau sudah banyak hal-hal yang al-haq yang kita ketahui. Kembali lagi kepada nasihat ini, kadang di antara kita ini agak sungkan atau memperhitungkan atau mempertimbangkan untuk menyampaikan nasihat yang mana diketahui orang yang akan dinasihati, namun sering dia melakukan hal-hal yang tidak pantas di kalangan kita atau di masyarakat. Namun karena seringnya dia tersinggung ketika diberikan nasihat, sehingga orang berpaling darinya. Sehingga orang yang akan memberikan nasihat atau banyak orang yang mengatakan biarkan dia seperti itu. Karena memang sudah terbukti di masyarakat bahwasanya ketika diberikan nasihat malah dia akan terjadi permasalahan-permasalahan yang lebih besar, terjadi debat kusir dan lain-lain. Demikian, barangkali bisa memberikan saran atau pandangan bagaimana menasihati atau menyikapi orang-orang seperti itu. Baik, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bagaimana memberikan nasihat kepada orang yang kalau kita beri nasihat itu sering terjadi perdebatan. Orangnya sangat sulit untuk menerima nasihat dan selalu saja ada alasan bagi dia. Nah, maka yang pertama, dalam kondisi bagaimanapun orang ini dia mempunyai hak untuk tetap mendapatkan nasihat. Dia mempunyai hak untuk mendapatkan nasihat. Hanya bagaimana cara memberikan dia nasihat itu masalah teknisi. Kalau seandainya Anda merasa memberi dia nasihat itu akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang lebih besar, maka itu tadi kaidahnya.
La darar wala dirar. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Tetapi ada nasihat yang jauh lebih besar kedudukannya, yang kita umumnya lalai dan kita tidak melakukannya, yaitu apa? Doakan kebaikan untuk dia. Doakan kebaikan untuk dia adalah merupakan nasihat yang paling agung untuk dirinya. Seandainya Anda tidak mampu untuk memberikan nasihat langsung kepada orangnya, karena memang kondisi orangnya sudah dikata barbar, katakanlah begitu, ya maka Anda doakan dia. Doakan dia, ya Allah berikan orang ini hidayah, berikan orang ini pemahaman, lembutkanlah hati orang ini supaya bisa menerima nasihat. Doakan dia. Kita apakah karena terlalu terfokus pada hajat-hajat kita sehingga terkadang kita lupa dengan hajat-hajat saudara kita? Ya, kita terlalu banyak kalau doa khusyuk tapi doanya untuk diri sendiri. Kasihan. Kapan kita berdoa untuk saudara kita? Kapan kita lihat saudara kita ada lemah, kita lihat orang ini kayaknya punya problem, sebentar malam saya bantu kuatkan doanya dengan doa saya. Kalau kita lihat saudara kita dia setiap hari di masjid doa, tangannya tadi mungkin begini, 3 bulan dia berdoa begini, enggak sekarang bulan keempat sudah kayak gini, masih kayak gitu, bulan kelima doanya sudah kayak gini, antum dekati dia. Antum dekati dia. Antum tahu, harus paham, harus peka. Saudara antum ini punya problem yang berat. Antum datangi dia, ya akhi afan ayyul khadamat, ana bisa bantu apa? Kan gitu. Antum tanya dia. Jangan tunggu sampai orang bilang akhi bisa bantu ana ke? Kata orang Papua, bisa bantu saya kah? Ya, begitu. Jangan tunggu sampai kayak gitu. Kepekaan sebagai seorang muslim itu harus ada. Bukankah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia ingin memancing kepekaan saudara-saudaranya sesama muslim yang lain di kalangan para sahabat untuk kasih dia makan. Ya. Abu Hurairah lapar berat, tapi bagaimana memancing kepekaan para sahabat? Ngajak Abu Bakar ngomong-ngomong, tapi Abu Bakar kurang peka, pergi. Oh, enggak peka. Ngajak lagi Umar bin Khattab ngomong-ngomong, sampai lama ngomong, enggak ajak makan. Oh, enggak peka, pergi. Ngajak Rasulullah ngomong, Rasulullah senyum, kamu lapar. Iya Rasul, saya lapar. Rasulullah peka. Ya. Jadi kalau antum ini kan kita semua ini bukan orang lain. Di masjid ini Anda yakin kita semua kenal satu dengan yang lain. Anda tahu saudara Anda setiap hari yang berdoa di pojok masjid yang tadi tangannya begini, sekarang 6 bulan tangannya sudah gini, itu Anda yakin pasti antum tahu. Tapi pernahkah antum datangi dia, tanya, apa antum ada kesulitan apa? Afan anak nggak bisa bantu secara materi. Mungkin antum ngomong ke anak, barangkali anak bisa pecahkan solusi antum, ya kan gitu. Kalau dia ngomong antum juga nggak bisa pecah, ya anak bantu kuatkan doa. Mungkin antum kalau sendiri berdoa kurang kuat, anak bantu doa supaya tambah kuat doa antum ini. Kan gitu. Iya. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada lagi? Baik. Tidak ada, anak yakin ini sudah paham semua ya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.